warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas metodologi penelitian pada bab 3. Poin pertama, jenis penelitian dan desain penelitiannya. Kita ambil contoh pada penelitian mixed method. Mixed method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. 4 desain utama mixed method tersebut di atas. Desain mixed method dikenal ada 4 jenis desain, yaitu triangulation, embeddedation, exploration, exploitation. Memahami fisioterapi pasien dengan Ocean Trilutude, sebuah uji coba follow-up studi kualitatif, penelitian kualitatif dan kualitatif tentang sikap mahasiswa non-IPA terhadap mata pelajaran IPA. 2. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Mari kita buat ilustrasi lebih lanjut. Di Kabupaten Situsi ada sebanyak 222 SD. Jadi ada 222 kepala sekolah. Karena per SD ada 1 kepala sekolah. Karena penelitian kita tentang kepemimpinan kepala sekolah, objeknya, dan kepala sekolah sebagai subjeknya. Maka keseluruhan kepala sekolah tersebut disebut populasi penelitian. Jadi, seluruh subjek penelitian kita sebut sebagai populasi penelitian. 3. Sampel dan teknik pengambilan. Sampel didefinisikan sebagai kumpulan data yang lebih kecil yang dipilih dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode seleksi. Elemen-elemen ini dikenal sebagai titik sampel, unit, sampling, dan pengamatan. Syarat sampel penelitian. Sampel penelitian yang represif sehingga dapat diregulasikan atau ditarik kesimpulan umum adalah digunakan prinsip probabilitas. Jumlah sampel memadai. Ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Macam-macam teknik sampling. 1. Secara sederhana. 2. Secara rata. 3. Disorbitante. 4. Klase. Poin keempat, variabel dan data. Menurut Sugiono, menjelaskan bahwa variabel merupakan salah satu bentuk dari penelitian yang dapat menghasilkan informasi untuk menentukan sebuah kesimpulan. Contoh variabel terikat, contohnya, variabel mengenai pengaruh kafein terhadap nafsu makan. Pada penelitian berikut yang berperan sebagai variabel bebas adalah pengaruh kafein, sedangkan untuk variabel terikat adalah nafsu makan. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berubah angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data primer. Pengertian data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contoh, data hasil kuesioner terhadap responden. 2. Data hasil wawancara langsung, data hasil survei. Poin kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Macam-macam instrumen penelitian, 1 ada angket, 2 wawancara, 3 pengamatan atau observasi, 5 tes, dan lain sebagainya. Contoh penelitiannya tentang perkembangan komunitas urban farming di Indonesia. Penelitian melakukan wawancara mendalam dengan para pegiat urban farming dan menentukan bahwa mereka ikut dalam komunitas itu karena ingin mengubah kotanya dari beton menjadi hijau yang berkelanjutan. Peneliti kemudian memberi pandangan bahwa ada semacam registrasi dari para
pegiat urban farming terhadap kondisi kata yang ditinggalkannya sehingga mereka ingin terlibat dalam perubahan. Resistensi merupakan investasi penelitian atau pandangan peneliti terhadap dunia sosial yang ditelitinya. 6. Teknik pengumpulan data. Contoh, misalnya variabel penelitian, tingkat kekayaan, indikator kekayaannya misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk pertanyaan misalnya 1. Berapa jumlah rumah? 2. Di mana letak rumah? 3. Berapa luas masing-masing rumah? 4. Bagaimana kualitas bangunan rumah? Dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Analisis variabel penelitian. 2. Menetapkan jenis instrumen. 3. Menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. 4. Menyusun item instrumen. 5. Menguji cobakan instrumen. 6. Petunjuk pengisian instrumen. Materi yang ke-7, teknik pengolahan data secara deskriptif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan. 3. Menentukan prosedur pengumpulan data. 4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. 5. Menarik kesimpulan penelitian. Contoh penelitian deskriptif. Berikut ada 5 contoh penelitian deskriptif sesuai dengan kondisi saat ini. 1. Apa saja yang mengenangkan masyarakat di tengah pandemik? 2. Apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB? 3. Apa upaya masyarakat untuk mempertahankan perekonomian di tengah PSBB? 4. Apa upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah PSBB? 5. Apa dampak sosial dari work from home? Materi ke-8, teknik pengumpulan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya berlaku untuk populasi. Populasi harus jelas dan pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Contohnya, terdapat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 3 Kalisari dengan judul Hubungan antara prestasi siswa tentang kompetisi sosial guru PAI terhadap akhlak siswa kelas 5 di SD Negeri Kalisari Kecamatan Karden Kabupaten Kabupaten. SD Negeri 3 Kalisari merupakan salah satu SD negeri di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Kalisari Kecamatan Karden Kabupaten Gombongan. Materi ke-9, prosedur penelitian. Prosedur dasar penelitian korelasi 1. Pemilihan masalah. 2. Sampel pemilihan instrumen. 3. Desain dan prosedur. 4. Analisis data dan interpretasi. Dan contohnya di deskripsi 1. Penrumusan masalah. 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan. 3. Menentukan prosedur pengumpulan data. 4. Menentukan prosedur pengumpulan informasi atau data. 5. Menarik kesimpulan penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.